Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yashinta dengan NIM 1923407, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, dengan mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek Keminangkabauan. Berikut penjelasannya. Budaya Minangkabau adalah salah satu dari dua kebudayaan yang menganut sistem matrilineal, baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, dan yang lainnya. Terdapat berbagai aspek-aspek budaya Minangkabau, yaitu yang pertama, sistem bahasa. Bahasa adalah salah satu alat yang digunakan masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan sesamanya. Dengan kata lain, bahasa adalah perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk berkomunikasi atau berhubungan melalui tulisan, gerakan maupun lisan, yang tujuannya untuk menyampaikan suatu pesan kepada lawan bicaranya. Pada masyarakat Minangkabau sendiri, mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Minangkabau, sebuah bahasa yang erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Menurut penelitian ilmu bahasa Minangkabau bisa dianggap sebagai bahasa tersendiri dan juga boleh dianggap sebagai sebuah dialek dari bahasa Melayu. Secara garis besar, daerah pemakaian bahasa Minangkabau dibedakan dalam dua daerah besar. Yang pertama yaitu daerah pesisir, seperti Kota Pariaman dan Kota Padang. Dan terdapat juga bagian darat, yaitu di Bukit Tinggi, Pasaman, Solok, dan Batu Sangkar. Yang kedua, sistem teknologi. Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Teknologi dapat berupa cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala perlengkapan. Setidaknya ada 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik digunakan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat kecil yang berpindah-pindah tempat atau masyarakat petani di daerah pedesaan. Adapun 8 sistem tersebut, yang pertama alat produksi, yang kedua senjata, yang ketiga wadah, yang keempat alat untuk membuat api, yang kelima makanan, minuman, yang keenam pakaian dan perhiasan, yang ketujuh tempat berlindung dan rumah, dan yang kedelapan alat-alat transportasi. Selanjutnya yaitu sistem mata pencarian. Mata pencarian masyarakat Minangkabau sebagian besar adalah petani. Bagi masyarakat yang tinggal di dekat pantai, mata pencarian utamanya yaitu mencari ikan atau nelayan. Jika dulu hasil pertanian dan perkebunan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghidupi keluarga, maka kini hasil sumber daya alam yang menjadi penghasilan utama mereka tidak cukup karena harus berbagi dengan beberapa keluarga lainnya. Selain itu, tumbuhnya kesempatan baru dengan dibukanya daerah perkebunan dan pertambangan. Faktor inilah yang mendorong orang Minang untuk merantau. Dapat dikatakan juga bahwa perekonomian masyarakat Minangkabau sejak dulu telah ditopang oleh kemampuannya dalam berdagang, terutama untuk mendistribusikan hasil buminya. Selanjutnya, sistem organisasi sosial. Sistem kekerabatan adalah bagian yang penting dalam struktur sosial. Anggota kekerabatan terdiri dari ayah, ibu, nenek, anak, kakek, paman, bibi, dan seterusnya. Garis keturunan di dalam masyarakat Minangkabau dihitung menurut garis keturunan matrilineal. Seseorang termasuk keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Kepentingan suatu keluarga diurus oleh laki-laki dewasa dari keluarga yang bertindak sebagai ninik mamak bagi keluarga tersebut. Istilah ninik mamak ini berarti saudara laki-laki dari ibu. Selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil para pemuda Minangkabau telah dituntut untuk mencari ilmu. Filosofi Minangkabau yang mengatakan bahwa alam takambang menjadi hulu merupakan suatu pepatah yang mengajak masyarakatnya untuk menuntut ilmu. Filosofi ini memiliki makna bahwa salah satu sumber pendidikan di dalam hidup manusia berasal dari alam semesta. Banyak di antara masyarakat yang menuntut ilmu hingga pergi merantau. Selanjutnya yaitu sistem kesenian.
Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam kesenian dan atraksi, seperti tarian yang ditampilkan dalam pesta adat ataupun perkawinan. Tarian Minangkabau yang banyak dikenal masyarakat luas, salah satunya yaitu tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan merupakan tarian yang dimainkan bermaksud sebagai sambutan dan ucapan selamat datang atau ucapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Selanjutnya tari piring yang merupakan bentuk tarian dengan gerakan cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangannya masing-masing yang diiringi dengan alat musik talempong dan saluang. Silet atau silat pada Minangkabau merupakan suatu seni bela diri tradisional yang sudah berkembang sejak lama. Selain itu, terdapat juga tarian yang bercampur dengan silet yang disebut dengan randai. Dalam randai juga terdapat seni peran atau acting yang berdasarkan skenario. Seni bangunan di Minangkabau berupa rumah adat gadang berbentuk rumah panggung yang memanjang dan atapnya berbentuk seperti tanduk kerbau. Selanjutnya, sistem religi. Sebagian masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Sebagian masyarakat juga percaya dengan adanya hal-hal gaib. Pada sistem religi ini juga terdapat upacara tabui, khitan, turun tanah, dan ucapan selamatan kepada orang yang telah meninggal. Sekian penjelasan dari saya mengenai aspek-aspek keminangkabauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.